Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi market segmenting and purchase attention yang beranggotakan Algri dan Cesio, Wulanda Indah, Robi Hermawan, Muhammad Adiansah, Azmi Azkia, Meliona Putri, Esa Aiko, dan Fadila Nurrahim. Slide yang pertama yaitu pendahuluan. Produk ramah lingkungan telah memainkan peran penting dalam lingkungan global yang menunjukkan bahwa konsumen lebih sadar akan dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global. Produk ramah lingkungan sebagai barang ramah lingkungan dan proses produksi ramah lingkungan menggunakan teknologi ramah lingkungan yang tidak merugikan alam. Selain itu, dari segi karakteristik, produk ramah lingkungan yang sempurna harus ditanam secara organik, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dapat terurai secara hayati, tidak beracun, tidak diuji dengan hewan, dan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan mencakup berbagai aspek fungsi produk, desain produk, paket produk, dan nilai. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, mengikuti artikel penelitian terkait pemasaran makanan, menggunakan pendekatan SEM. Penelitian ini mengusulkan agar hubungan variabel dalam makalah ini dapat dibuat menggunakan kerangka SEM. Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini menetapkan 10 hipotesis dan mengusulkan kerangka konseptual. Penelitian mengusulkan agar segmen pasar pangan ramah lingkungan memainkan efek moderasi dalam model struktural ini. Model tersebut menguji hubungan antara faktor-faktor seperti nilai makan utilitarian, kepedulian lingkungan, persepsi harga, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, efikasi diri, sikap, dan niat membeli terkait dengan perilaku pembelian konsumen, dan segmentasi pemasaran makanan ramah lingkungan berdasarkan teori dari perilaku yang direncanakan. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, uji coba dan analisis klaster. Tujuan pertama dari studi ini berkaitan dengan segmentasi pasar produk pangan ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami melakukan studi percontohan dengan mengumpulkan data dari konsumen di 5 wilayah di Thailand. Penelitian ini menunjukkan keberadaan kelompok konsumen yang berbagi gaya hidup pangan, khas preferensi, dan pembelian produksi pangan ramah lingkungan. Selanjutnya, pengambilan sampel pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan kuota sampling. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari 500 responden setelah menghapus data yang tidak relevan, outliner, dan kesalahan. 458 tanggapan dapat digunakan. Data dikumpulkan berdasarkan kuesioner terstruktur. Kemudian selanjutnya, pengumpulan data untuk menilai sikap pelanggan terhadap perilaku makan ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan. Selanjutnya, pengembangan tindakan. Data yang dikumpulkan merupakan informasi dari pelanggan Thailand berdasarkan survei kuesioner yang dilakukan di depan supermarket di 5 wilayah Thailand. Dan yang terakhir, analisis data dan pengukuran statistik. Analisis data penelitian menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. SEM mencakup beragam teknik statistik seperti analisis jalur, analisis faktor konfirmatori atau CFA, dan permodelan kausal dengan variabel laten. Sedangkan untuk kondisi validitas diskriminan, tulisan ini mempelajari permasalahan multikolinearitas dan matriks identitas variabel indikator. Hasil penelitian, studi percontohan dan segmentasi pasar. Targetnya adalah diklasifikasikan menjadi segmen-segmen dengan menganalisis segmen-segmen pertanyaan FRL dan menilai segmen-segmen tersebut melalui tes yang ditemukannya menunjukkan bahwa terdapat 2 segmen, yaitu konsumen non-hijau dan konsumen ramah lingkungan. Nama-nama ini mengikuti karakteristik masing-masing klaster yang disimpulkan dan karakteristik deskripsinya. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor FRL konsumen segmen 1 dan 2 dengan semua F nilai di bawah 0,01. Rata-rata keseluruhan segmen 1 berkisar antara 2,65 hingga 3,65 dan segmen 2 berkisar antara 4,14 hingga 5,75. Segmen 1 terdiri dari mereka yang tidak peduli memecah label makanan. Lanjutan, model pengukuran diperiksa menggunakan CFA. Model ditentukan untuk konsistensi internal, reliabilitas, validitas, konvergen, dan validitas diskriminan dalam konteks ini. Kebaikan kesesuaian dalam kurung GOV
menggambarkan langkah-langkah GOP dan ambang batasnya. Hasil dapat diterima karena semua tindakan melewati ambang batas yang disyaratkan. Validitas konvergen diperkirakan dengan membandingkan hasil model dengan ambang batas indeks fit, varian rata-rata yang diekstraksi F dalam kurung 75 dan reliabilitas deposit CR dalam kurung 17 ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu ada diskusi. Terdapat nilai utilitarian yang memiliki pengaruh positif terhadap norma subjektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih atribut fungsional daripada produk makanan ramah lingkungan yang peduli terhadap keramahan lingkungan dan ingin menerima penerimaan sosial ketika membeli keputusan makanan sebelum membeli. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan sosial yang dirasakan dari orang lain dapat membentuk konsumen untuk berperilaku ramah lingkungan. Perilaku ini berkaitan dengan gaya hidup ramah lingkungan dalam pola konsumen produk pangan ramah lingkungan. Terdapat juga bahwa kepedulian terhadap lingkungan secara signifikan mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk makanan ramah lingkungan. Mengidentifikasi bahwa norma subjektif secara langsung mempengaruhi sikap konsumen terhadap konsumsi pangan ramah lingkungan. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Saran-saran berikut disampaikan kepada 3 pemangku kepentingan utama. Yang pertama untuk produsen. Pelabelan ramah lingkungan merupakan alat penting untuk mengungkapkan kinerja lingkungan dan sosial, barang dan jasa dari sudut pandang produsen ramah lingkungan. Dengan demikian, produsen dapat menggunakan label ramah lingkungan sebagai tolak ukur peningkatan dan daya saing produknya. Yang kedua, konsumen. Penelitian ini dapat membantu konsumen lebih memahami tentang makanan ramah lingkungan dan pelabelan ramah lingkungan karena pelabelan ramah lingkungan memberikan informasi kepada konsumen mengenai komponen ramah lingkungan pada suatu produk. Yang terakhir, pembuatan kebijakan. Penelitian ini dapat menjadi alat praktis untuk memperkirakan dan meningkatkan produksi pangan dan kemasan berkelanjutan di Thailand dari sudut pandang pembuatan kebijakan. Selanjutnya, di sini ada keterbatasan penelitian. Dengan demikian, informasi penelitiannya tidak cukup untuk mendukung pasar umum karena kami hanya berfokus pada produk pangan ramah lingkungan yang ada di pasar tertentu dibandingkan dengan pangan umum. Penelitian di masa depan mungkin menerapkan variabel lain yang mendahului model struktural saat ini, seperti nilai makan hedonis untuk memahami pengalaman konsumen. Selain itu, hal ini dapat mengubah moderator segmen konsumen ke segmen yang lebih bervariasi, seperti usia. Selanjutnya ada kesimpulan. Studi ini menyoroti peran produk pangan ramah lingkungan dalam respons konsumen terhadap dampak negatif pemanasan global. Dengan fokus pada karakteristik produk yang sempurna, penelitian mengidentifikasi 2 segmen konsumen, ada non-hijau dan ramah lingkungan. Keterbatasan penelitian mencakup fokus pada pasar produk pangan ramah lingkungan tertentu dan saran untuk memasukkan variabel tambahan dalam model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai utilitarian berpengaruh positif terhadap norma subjektif, menekankan preferensi konsumen terhadap atribut fungsional produk. Ditemukan bahwa tekanan sosial memainkan peran dalam membentuk perilaku konsumen ramah lingkungan. Dengan kepedulian terhadap lingkungan memengaruhi sikap terhadap produk. Tinjauan pustaka mengusulkan penggunaan Structural Equation Modeling atau SEM dan 10 hipotesis. Hasil penelitian melibatkan analisis segmen konsumen, validitas konvergen, dan penggunaan SEM untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Kesimpulan menyajikan temuan dari studi percontohan, validitas konvergen, dan keberlanjutan model. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.